Kita bersyukur atas limpahan nikmat karunia yang Allah curahkan kepada kita, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, berupa kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup kembali setelah kematian kecil kita, dibangunkan dari tidur kita. Ini maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah bekal amal kebaikan kita menuju kepada kampung halaman akhirat kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dan akhirnya kita diberikan husnul khotimah. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada utwah hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bersolawat kepada beliau karena ini merupakan perintah yang Allah sendiri juga melaksanakan perintah bersolawat kepada Rasulnya. Maka dengan bukti kita banyak bersolawat, mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnah beliau, kita digolongkan menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat pertolongan nanti, di mana tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan izin kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pertolongan atau syafaatnya tadi kepada umatnya. Ya, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan apa yang saya sampaikan beberapa kemarin ya pas tarawih kalau ini ya, bahwa derajat takwa ya yang Allah tetapkan agar kita bisa meraihnya dalam Ramadan menika, itu tidak bisa kita raih tanpa adanya 3 poin yang harus ada dalam diri kita, sebagaimana para ulama telah menjelaskan. Di antaranya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menyebutkan ada 3 poin. Beliau mengatakan seseorang itu bisa membumbung tinggi, meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan 3 hal yang harus ada. Ini merupakan amalan hati ya. Kita tahu bahwa ibadah itu macamnya ada ibadah zahir dan juga ibadah batin. Bisa kedua-duanya. Dan masya Allah puasa menika diwajibkan kepada kita, dan mungkin ya ibadah-ibadah yang lain seperti halnya sholat itu tidak hanya sekedar fisik kita yang bergerak. Kalau puasa tidak hanya sekedar fisik kita yang menahan lapar, menahan haus, tetapi jiwa kita, ruhani kita seharusnya juga ikut berpuasa. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan tujuan takwa itu agar betul-betul kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Nah, kemarin sudah kita sebutkan, diibaratkan oleh beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tadi sebagaimana seekor burung ya yang bisa terbang tinggi karena memiliki 3 unsur tadi, kepala yaitu al-mahabbah, kemudian kedua sayapnya itu yaitu roja dan khauf. Nah, roja dan khauf yang kemarin belum kita sampaikan yang 2 poin tadi. Kalau mahabbah kita sampun paham ya. Jadi sesuatu hal yang kita dasari dengan cinta, dengan rasa senang, itu insya Allah akan kita merasakan mudah, merasakan enak, merasakan nyaman. Yang susah, yang sulit menjadi mudah, yang terasa pahit, yang terasa sakit akan menjadi manis. Nah, seperti itu. Dan ini merupakan juga syarat ketika kita beribadah kepada Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan yang beribadahnya kepada Allah itu karena dasar kebencian, ya toh. Jadi dia tetap melaksanakan kewajiban misalnya sholat atau poso ning karo grundel nih bahasanipun nggih. Grundel ini napa, Pak? Grundel niku ya tidak senang, tidak ridho dengan perintah-perintah Allah dan ketentuan Allah atau takdir yang Allah berikan kepada kita. Maka walaupun dia mengerjakan secara fisik, tetapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Bahkan justru ini menjadi sebab nanti Allah memberikan ya murkanya kepada orang tersebut.
Maka penting sekali untuk senantiasa kita pupuk rasa cinta kita ini ya dengan ya memahami Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna, yang memiliki keindahan, yang memiliki kesempurnaan, yang maha rahman, maha rahim kepada hamba-hambanya. Kita pupuk terus dengan mempelajari dan kalau perintahnya dalam Al-Quran itu fa'alam annahu la ilaha illallah, ya, ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada ilah sembahan kecuali hanya Allah. Nah ini ya. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala itu ya, kepada hamba-hambanya itu mengenalkan dirinya dengan keseharian kita, Bapak Ibu ya, rahimakumullah. Ya, sebagaimana mungkin dalam surat Al-Quraisy ya, alladzina at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah itu siapa sih? Gitu. Yaitu Allah itu Tuhan yang telah memberikan kalian makan, gitu, ketika kalian itu lapar, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Jadi ini merupakan suatu yang keseharian kita. Islam itu keseharian kita, Bapak Ibu. Ya. Dan kita mengenal Allah itu ya dengan keseharian itu, yang menjamin kita rezeki, yang kita bisa makan, bisa minum itu ya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan lingkungan kita menjadi aman, kita nyaman beribadah kepada Allah itu, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Nah, dengan seperti itu akan tumbuh terus rasa cinta kita kepada Allah. Nah, berikutnya adalah roja. Ya, roja itu ibarat sayap, yang kanan itu adalah merupakan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah itu harus tertanam juga dalam diri kita itu pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita, ibadah kita itu berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sujud, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa sebagai seorang hamba gitu ya. Karena dengan kita sujud itu menjadi bukti kita itu menghamba kepada Allah. Betapa ruginya nanti seseorang yang sudah diciptakan oleh Allah, diberikan fasilitas dunia dan seisinya, tapi tidak mau sujud kepada Allah. Sangat rugi. Dan kenangan yang terindah ketika nanti di akhirat ya, seseorang hamba itu ya kenangan terindahnya itu bisa sujud di hadapan Allah. Karena sujud itu merupakan gambaran penghambaan seseorang yang nyata ya, sujud kepada Allah. Maka dengan sujud kita itu kita berharap sholat kita, ibadah kita yang lain ya, puasa kita, zakat kita, haji, dan kebaikan-kebaikan lain, kita berharap betul besar kepada Allah. Karena rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaan Allah. Nah, ini yang menjadikan kita senantiasa berharap dan optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, terus kita melaksanakan perintah Allah, nanti perkara sholat kita misalnya diterima atau tidak, khusyuk atau belum, puasa kita mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, itu urusan belakangan. Maksudnya ya bukannya tidak penting khusyuk misalnya dalam sholat, tetapi kita sudah bisa sujud, kita sudah bisa melaksanakan perintah Allah ya, itu sudah merupakan suatu kebahagiaan, suatu kesyukuran yang sangat luar biasa, yang besar bagi kita. Maka kita berharap bahwa Allah itu memiliki sifat asy-syakur, nggih Pak nggih. Allah memiliki sifat asy-syakur, maknanya napa? Allah itu Maha menerima ya, dari hamba-hambanya, walaupun mungkin kelihatannya sedikit sepele, apa yang kita peruntukkan, kita persembahkan untuk Allah itu mungkin banyak kekurangan, banyak cacatnya, tidak sempurna. Itu memang kita sifat manusia, jauh dari kesempurnaan, apalagi kita ngilang ya, Masya Allah. Maka tetap kita optimis, jangan sampai kita jangan-jangan sholatku ora ditampa, nek wis ngono rasah sholat wae, mane kesel jengkang-jengking misalnya gitu ya, atau puasaku jangan-jangan enggak diterima, wis mangane ngelak ngeluh ngantuk ya, lebih baik rasa poso. Bukan seperti itu, tetapi kita punya harapan yang besar, ini nanti kita diberikan
oleh Allah rahmatnya. Nah itu. Jadi dengan kita berbuat baik itu tujuannya agar Allah memberikan rahmat kepada kita, karena kata Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah menika dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita dimasukkan oleh Allah nanti ke dalam jannahnya itu bukan karena semata-mata sholat kita, bukan semata-mata karena puasa kita, haji kita, zakat, infak, sedekah kita, bukan. Tetapi rahmat Allah, gitu nggih. Rahmat Allah itu yang menjadikan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah beliau, ke dalam jannahnya, dan dijauhkan dari siksa neraka. Maka ya kita berbuat baik dan kita optimis berharap kepada Allah bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada kita, karena inna rahmatallahi wasi'. Sesungguhnya rahmat Allah itu begitu luas, ya luas banget ya. Maka niki senantiasa berharap kepada Allah. Kemudian selain kita memiliki sifat raja, berharap yang besar kepada Allah, tapi juga diimbangi dengan sayap yang sebelah kirinya, yaitu rasa khauf. Nggih, napa niku rasa takut ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita hanya memiliki rasa roja atau berharap saja yang terlalu tinggi, maka nanti akan mudah kecewa, ya toh. Yang berikutnya, ketika kita memiliki pengharapan yang terlalu tinggi, itu akan menjadikan diri kita itu sombong, terus kepedenan bahasanya gitu nggih. Wah aku pasti dijamin surga, wah aku pasti orang yang paling benar, yang paling disayang Allah. Tidak. Ini sikap ini nanti akan menjadi sikapnya siapa? Iblis. Kemudian umat yang lain yang Yahudi Nasrani itu merasa dirinya disayang oleh Allah. Oh, saya itu anak kekasihnya Allah, tidak mungkin salah, tidak mungkin nanti akan tersesat gitu. Seperti itu orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan. Tapi harus diimbangi dengan yang namanya khauf. Apa itu? Rasa takut kepada Allah, bahwa selain Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, tetapi inna adzabil sadid, Allah itu memiliki siksa yang sangat pedih. Ketika kita melanggar perintah Allah, tidak mentaati Allah, bermaksiat kepada Allah, maka Allah memiliki ancaman, memiliki siksa yang sangat pedih sekali. Ini yang membuat kita kemudian khauf, tumbuh rasa cinta, takut kepada Allah. Dan bedanya ketika kita takut kepada Allah, justru kita mendekat. Beda dengan kita takut kepada sesama makhluk, ya, kita menjauh, menghindar. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, justru akan memunculkan, mendorong diri kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Jangan sampai kita itu bermaksiat. Bahkan para ulama itu ngendika, seseorang itu ya bertirakat, ya, tirakat itu untuk meraih suatu keinginan yang luar biasa juga, itu lebih dicintai dengan dia menjauhi maksiat daripada amalan-amalan yang banyak, misalnya wirid, misalnya puasa, misalnya ya wirid-wiridan itu ya. Tetapi ada ulama itu yang saya lebih senang melihat seseorang itu bermunajatnya kepada Allah dengan menjauhi maksiat. Karena dengan maksiat itu, masya Allah, Allah akan mencabut kenikmatan dia beribadah kepada Allah dan menjadikan dia hilang rasa takutnya kepada Allah. Nah, maka harus kita tumbuhkan. Dan masya Allah, puasa Ramadan dan rangkaian Ramadan itu betul-betul mendidik kita untuk memiliki ketiga sifat tadi itu, mahabbah, ya, cinta kepada Allah, kemudian berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga rasa takut karena kita melanggar dari perintah Allah. Buktinya ketika kita puasa, kita berusaha untuk menjaga agar puasa tidak batal gitu ya. Itu menjadi bukti bahwa kita takutnya hanya kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Nah, ini tiga hal yang senantiasa harus kita latih, harus kita betul-betul pupuk, dan monggo kita bermujahadah, berusaha senantiasa untuk memiliki ketiga sifat tadi, yaitu mahabbah, roja, dan khauf. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.